Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safitri Azharo. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nusa Putra, program studi manajemen. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai analisa sekuritas berdasarkan buku acuan portofolio dan investasi karangan dari Adi Indrawan dan kawan-kawan. Di mana dalam buku tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah investor di pasar modal Indonesia meningkat sebesar 56,21% dengan jumlah 3,88 juta investor dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,48 juta investor. Total nilai aset yang tersimpan di KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia dan jumlah efek masing-masing mengalami penurunan sebesar negatif 1,68% dan negatif 2,15%. Namun jumlah investor lokal tentunya mengalami peningkatan sebesar 0,34% dibanding tahun sebelumnya dan banyak didominasi oleh investor muda yang menunjukkan bahwa minat akan efek mengalami peningkatan. Nah, sebelum membahas mengenai analisa sekuritas, kita perlu mengetahui apa itu sekuritas. Tentu sangat penting untuk mengetahui apa itu sekuritas sebelum kita menganalisa sekuritas itu sendiri. Sekuritas ini pada dasarnya sama dengan surat berharga, di mana lebih khususnya surat berharga ini menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, di mana ia meliputi saham, obligasi, saham prefer, dan bentuk lain, seperti pernyataan modal. Sekuritas perusahaan ini diperjualbelikan di pasar modal. Analisa sekuritas ini sendiri adalah proses menilai menganalisa suatu sekuritas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengetahui karakteristik suatu sekuritas, apakah sekuritas tersebut stabil atau tidak. Karena sekuritas ini memiliki karakteristik mispriced, yaitu sekuritas yang harganya bisa sangat tinggi dan bisa sangat rendah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisa sekuritas dengan baik dan teliti. Analisa ini juga sangat dibutuhkan, tidak hanya investor yang membutuhkannya, namun juga manajer perusahaan pun sangat membutuhkan analisa sekuritas ini. Karena manajer keuangan ini harus mengerti seberapa besar implikasi setiap keputusan yang harus diambil terhadap aliran kas yang tersedia bagi investor. Sebagai contohnya, manajer keuangan harus mengerti seberapa besar pengaruh keputusan investasi, di mana keputusan pemenuhan kebutuhan dana dan kebijakan dividen terhadap nilai atau harga pasar saham perusahaan. Tidak hanya investor, manajemen juga melakukan analisa sekuritas ini, di mana para broker atau pialang sekuritas ini melakukan analisa sekuritas dengan metode yang lebih kompleks, lebih baik, serta didukung peralatan dan database yang cukup serta tenaga ahli sehingga mampu mengevaluasi sekuritas secara cepat dan tepat. Biasanya dalam proses penilaian sekuritas ini terdapat hubungan antara resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkannya. Biasanya pemegang saham ini secara umum menghadapi resiko yang lebih besar daripada pemegang obligasi. Nah, sementara itu semakin tinggi resiko yang dihadapi, maka akan semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham. Maka ini pentingnya melakukan analisis sekuritas dengan prudent. Sekuritas ini surat hutang yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang atau kas. Maksudnya adalah bahwa sekuritas ini surat hutang yang dapat dijual karena memiliki sifat yang liquid. Banyak perusahaan ataupun investor yang membeli dan memiliki sekuritas. Alasannya karena selain sebagai pengganti kas, sekuritas juga merupakan suatu investasi yang dapat memberikan keuntungan yang cukup bagus. Nah, itu dia video saya mengenai analisa sekuritas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.